buat Lala, Ari, Ali, yang sabar ya nak, ya. Eh, Tuhan itu hebat, ya. Kalian kecil-kecil udah dikasih permasalahan yang seperti ini, berarti kekuatan dari Tuhan itu untuk kalian bertiga luar biasa. Karena saya waktu itu Lala kan masih orok, saya cuma mau bawa-bawa dia, tapi nggak ngerti juga aku ya. Apakah ini benar, apa ini enggak, aku juga nggak paham. Tapi Mami ada niatan untuk mengkonfirmasi nggak sih? Entah ke ibunya Inara atau ke Inaranya langsung? Mau sih, kepengen. Saya dari kemarin-kemarin itu pengen ke sana gitu. Kalau memang enggak, dia nggak ngelakuin kayak begitu, kan kasihan cucuku sebenarnya. Ya kan? Bisa loh saya ikut campur loh. Walaupun dia udah bukan siapa-siapa, saya itu kan mamanya anak-anak gitu. Maksudnya mau ikut campur seperti apa gitu kan Mami tegur kah? Bukan. Kalau bener itu ada barang buktinya, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma mikirin cucu saya. Tapi kalau nggak bener, ya kan, Inara dituduh kayak begitu, ya saya juga marah. Karena biar bagaimana kan itu anak mamanya, anak cucu-cucu saya. Apa yang Mami khawatirin mungkin dari Mami? Psikologisnya, mentalnya. Terlebih Lala sekarang sudah bermain sosmed juga Pak. Iya udah gede kan dia. Apa? Kalau mungkin kalian ketemu sama Lala, kalian bicara sama dia, udah kayak bicara sama anak SMP, bukan anak SD. Tapi Virgo udah mengetahui nih kesalahan ini. Nggak tahu dia, aku nggak pernah dia nggak pernah ngomong. Aku juga tahunya dari berita di ini semua. Ke media. Tapi kalau sampai Virgo tahu mungkin Virgo bakal seperti apa? Dia pasti shock juga lah, shock juga dalam artian segitu perinya dulu dia kan dituduh kayak begitu kan gitu. Ternyata ya kejadiannya kayak begini juga gitu loh. Itu melakukan hal yang sama ya Mam dengan Virgo seperti itu. Kenapa jadi kayak begini kan gitu, dalam arti dia ya kan dulu kan dia sampai manggung aja dijaga-jaga polisi 4, ya kan, pakai jontohel 4 orang gitu, saking takutnya ini kayak gini. Makanya aku sih cuma nasihat aja gitu Apa nasihat apa yang Mami berikan? buat semua, ya buat anak-anak saya juga. Bisa kejadian sama orang itu, bisa juga kejadian sama kita. Maka ketika waktu terjadi sama sama orang seperti itu, jangan kita tertawa, karena itu akan bisa juga menyapa kita. Masalah itu datang ke kita, menyapa kita juga hal yang seperti itu terjadi gitu. Menanggapi video yang viral nih, podcast dengan Dr. Richard Lee, bahwa mengatakan katanya Inara mengatakan bahwa untuk jadi pelakor tidak perlu cantik, yang penting tidak tahu diri. Benar? Nah hal itu kan, ya kan, waktu bilang di Richard kan, untuk jadi pelakor, ya kan, nggak penting cantik, yang penting nggak tahu diri gitu kan. Nah berhubung kayak begini juga ya, itu kan ada apa seperti apa yang kau tanam itu yang kepetik gitu loh. Jadi harusnya perkataan itu nggak setajam itu sih. Memang aku tahu dia sakit, aku tahu dia aku ngerti dia rasanya kayak apa, tapi kok jadi kayak begini, jadi kayak membalas. eh, Lu liatin aja gue bikin, tapi aku nggak tahu ya apa skop lingkungannya dia, orang-orang yang kayak gitu. Terus dia mungkin didoktrin tertanam, aku nggak ngerti ya, mungkin begitu. Tapi Mami menyangka nggak bahwa Inara kan personalitinya adalah sebagai sosok yang muslimah, dan circle-nya juga di kajian-kajian, bahkan yang dia diduga melakukan perselingkuhan itu dengan circle kajian di pengajian. Tapi Mami menyangka nggak ini bisa terjadi di lingkungan dia yang seperti itu? Setan itu kerjanya kemana-mana ya. Setan ya ke orang biasa mungkin datangnya hanya sekedar orang biasa, tapi kalau orang yang nggak luar biasa, dia gendernya juga yang datang ngegoda kan gitu. Jadi susah kalau kita mau ngomong seperti itu.
Makanya jangan jangan suka sujon sama orang, nggak penting gitu, ya kan. Kalau memang itu gitu nggak berkenan di hatimu, panggil aja sini, nasehatin, sini saya mau bicara sama kamu kayak gini gitu. Mungkin nggak enak terdengar telinga, tapi itu enak untuk di kemudian hari, ya kan. Itu pelita buat kakinya. Hubungan Mami sama Ainara sekarang baik-baik aja atau malah tidak ada? Nggak, saya terakhir ya itu saya pergi ke rumahnya ya, itu yang buat saya sampai sekarang ini juga, apalagi ART-nya itu udah eh, udah pulang gitu, udah nggak kerja di situ, dan yang kerja di situ sekarang aku nggak kenal. Jadi aku mau video call juga. Kalau Pikol itu kan dulu kan sama ada si Yeni namanya ART-nya dia. Kalau sekarang kan aku nggak kenal, nomornya juga nggak ada sama aku, jadi aku ya begitulah, memendam rasa, memendam kerinduan sama cucu-cucu semua gitu. Mami ada yang mau disampaikan untuk Inara? Mungkin ada amat cerita. Buat Lala, Ari, Ali, yang sabar ya nak, ya. Eh, Tuhan itu hebat, ya. Kalian kecil-kecil udah dikasih permasalahan yang seperti ini, berarti kekuatan dari Tuhan itu untuk kalian bertiga luar biasa, ya kan. Nah, buat Inara, Ina kan tahu, ya kan. Mungkin kalau untuk masalah pribadi, Mami nggak ada urusan lagi sama Ina. Tapi kalau masalah cucu, Mami turut prihatin kenapa bisa kejadian seperti ini. Minta maaf Mami, asas praduga nggak bersalah. Ya kalau benar hal yang seperti ini terjadi, kenapa? Cuman itu aja pertanyaan Mami. Ya. Ya silakan. Mami, ini kan ada kabar bahwa sekarang si Inara infonya bercadar lagi nih, kembali memakai cadar, dan netizen mengiranya bahwa itu sengaja dipakai untuk mengelabui masyarakat, bahwa biar dianggap dia sebagai istri si laki itu, Mam. Mami mau lihatnya seperti apa, Mam? Loh emang orang bisa ditipu-tipu, ya kan? Walaupun ditutup-tutupin, jalannya orang kan beda, ya kan? Rambutnya, cara bicaranya apa, semua kan beda. Bisa ketahuan lah, masa iya semua orang bisa kau tipu-tipu, kau bohong-bohongin, enggak lah, ya kan? Ya itu udah, makanya segala sesuatu kalau memang di luar pengetahuan orang memang jadi ngumpet-ngumpet, ya kan? Tapi Mami memandang ini Mami memandang ini permainan Inara ini sudah lihai banget nggak sih, sampai memikirkan untuk menyamar dengan cadar. Oh lihai dia kalau sampai dia tutup-tutup begitu, lihai dia. Mungkin karena di sana bercadar kan. Oh, si istri sah. Di sana kan bercadar. Mungkin dia takut kelihatan atau bagaimana, udah orang banyak yang tahu atau bagaimana, nggak ngerti juga ya. Ya mungkin juga ya udahlah gue tutup aja biar nggak kelihatan, mungkin juga gitu loh. Ya namanya orang kalau udah salah itu pasti nggak lurus-lurus lagi lah, pokoknya ini udah yang aneh-aneh lah gitu. Jadi itu berarti Mami ngikutin. Iya, kalau kita nggak ada apa-apa, kenapa lu buka kemarin itu? Terus sekarang lu tutup lagi. Emang lu kira jendela buka tutup? Kita manfaatin, kita samakan sama ini, sama apa yang sedang berjalan. Nggak apa-apa juga. Kecuali saya nggak bisa nyanyi, saya paksa-paksain. Itu mah kata orang pih. Masalah itu, Mam. Nggak masalah. Semangat kalian juga ya. Oh enggak dong. Dan anak-anak gue juga udah gue ajarin mentalnya. Tutup telinga kenceng-kenceng. Baut. Udah, mungkin ini kedepannya nih harapannya ada. Harapannya kami semua ini, kami bisa ikuti kancah musik nasional ya. Tentunya yuk kalian semua cintailah produk-produk Indonesia ya. Kenapa? Masih banyak seniman-seniman Indonesia yang belum terblow up. Yang mereka itu yang benar-benar luar biasa. Karena saya suka datang-datang ke kampus melihat, suka datang ke tempat ini melihat mereka tuh luar biasa. Yuk, siapa lagi kalau bukan yang seperti saya peduli, ya ikut ambil bagian di tengah-tengahnya. Itu sih harapannya semua. Yuk kita berjuang, gasken. Aku nyanyiin dong. Sedikit. Jika nada dapat buat hatiku bahagia,
apalagi senyummu dapat bercerita tentang nada cinta. Mantap. Sukses buat Star Wars. Terima kasih. Amin. Oke, Mami. Ini ada hot news nih yang baru kita dengar juga beritanya bahwa si Inara tersandung kasus dugaan perselingkuhan dan dugaan perzinahan yang sudah dilaporkan oleh seseorang wanita asal Medan. Mami mungkin sudah mendengar berita tersebut, Mas? Berita apa? Kalian jangan mancing-mancing saya, ya kan? Kalaupun itu terjadi, gini loh. Terkadang mungkin ya kita pernah mengalami sesuatu hal yang sama. Kemudian ada juga orang yang bisa membuat persoalan yang pernah terjadi itu menjadi pengalaman hidup yang pahit sehingga tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Paham mungkin? Akan tetapi ada juga orang ya mengalami hal yang seperti itu menjadi dendam kesumat yang akan melakukan lebih dahsyat lagi dari apa yang pernah terjadi pada diri dia. Saya nggak tahu ya apakah itu betul, apakah ini saya nggak tahu. Tapi, nah ini akan tetapi kalau itu betul, alangkah sedihnya. Walaupun kita udah nggak ada, istilahnya udah nggak ada urusan sama dia, tapi kan ada cucu saya sana 3. Saya berpikir mental cucu saya sih, karena Starla itu udah lumayan gede dan mengerti, ya kan? Jadi aku bisa bilang apa ya? Nggak di luar nalar, di luar pikiran, di luar ini kok bisa kejadian kayak gini gitu. Kita kirain selama ini kan ya sudahlah ya. Tapi ada tetapinya juga. Maaf ya, kan di agama Muslim kan boleh berpoligami, ya kan? Aku nggak ngerti sistem dan caranya, apa persyaratnya aku nggak ngerti. Tapi kenapa sampai bisa terlapor kan gitu? Saya nggak paham juga. Saya nggak mau juga menzolimi orang. Akan tetapi sayang sekali, ya kan? Yang sudah pernah kejadian sama kita, kok kita bikin lagi sama orang? Kalau itu benar, minta maaf. Ya ini asas praduga nggak bersalah. Ya kalau itu benar terjadi, sungguh sangat disayangkan. Aku nggak ngerti lagi itu batin cucu-cucuku tuh gimana. Nah, bahkan si pelapornya juga selain sudah membuat laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan, bahkan juga menyerahkan bukti-bukti, yaitu bukti CCTV. Artinya sudah jelas bahwa itu ada bukti yang konkret. Wow. Aduh, harusnya sih kalian nggak tanya saya, tanya dong mamanya dia. Jangan saya dong yang ditanya, harusnya gitu ya. Akan tetapi saya juga mengerti, mungkin kalian juga kan ada cucu saya kan, kalian bertanya sama saya kan apa pendapat saya kan gitu. Saya sangat disayangkan, kalau menurut saya sangat disayangkan, ya kan. Hendaknya sih seperti ini nggak terjadi karena situ sudah ngalamin, ya kan. Dulu situ ngomongnya enak banget kan gitu. Apa tuh di Dr. Richard itu kemarin itu, ya kan? Apa tuh yang dia ngomong itu? Apa? Modal untuk apa, pelakor ya? Modal untuk menjadi pelakor. Oh, menjadi pelakor apa? Oh, yang katanya tidak penting wajah cantik, yang penting tidak tahu diri. Kalau nggak salah seperti itu ya, Bang. Nggak penting kalau jadi pelakor tuh, nggak penting cantik. Yang penting nggak tahu diri aja. Kok jadi bisa terjadi? Makanya liter apa yang kita pakai untuk menghakimi orang, maka literasi itu juga yang datang sama kita. Jangan sampai ya, walaupun mungkin kita pernah mengalami itu. Aku sangat sayangkan. Dengar dia udah kuanggap seperti anakku ya dari dulu sebenarnya ya.
kalian ini udah anak 3, bukan lagi gadis, bukan lagi untuk mencari pacar. Akan tetapi sama kayak anakku juga, kayak Virgon. Akan tetapi mencari apa? Mencari Virgon, kalaupun mau nikah, carilah yang bisa menjadi ibunya anakmu. Mantannya juga, carilah yang bisa menjadi istilahnya bapak kedua. Ya, dari mulai menuntun kepada yang bagus-bagus supaya anak-anak melihat juga jadi bagus-bagus. Itu yang saya sayangkan itu. Aduh, aku nggak ngerti lagi mau ngomong apa cucuku. Ya kan? Aku agak ngap juga aku terima berita kemarin kayak begitu, kayak nggak percaya enggak gitu. Itu Tapi artinya Mami setelah khawatirnya kepada cucu ya. Jadi waktu mendengar pertama kali berita tersebut itu aku nangis. khawatir cucu ya. Aku nangis karena aku ingat anak-anak, dan aku udah lama juga nggak ketemu cucuku. Ya kan agak ada persulitan waktu gitu loh. Terus Dipersulit atau gimana? terus ini mantan ART-nya dia udah nggak di situ. Yang biasa saya kalau telepon, saya mau bicara sama cucu saya, terus mereka panggil tuh 3-tiganya. Hai, masih saya bercanda, walaupun nggak ketemu. Opung sayang kalian semua. Gimana kabarnya, kalian sehat? Terus bisa aku pura-pura cek. Kadang-kadang aku nggak cerita. Tadi Opung ketemu kucing ya. Ini begini. Maksudnya supaya tahu perkembangan cara berpikir mereka kenapa ya. Bagaimana perkembangan anak-anak itu. Jadi saya ada kali saya 5 bulan nggak ketemu cucu-cucu saya. Itu sengaja tidak dipertemukan atau maksudnya dihalangi atau seperti apa, Mami? Ada ketersinggungan sih saya sebenarnya sedikit. Kenapa? Waktu itu saya datang, pembantu nanya saya, Opung kapan, jam berapa pulangnya gitu kan. Karena namanya kita kan masih rindu ya. Jadi aku bawa Lala ke atas. Lala udah belajar piano ya Nang? Iya Opung. Coba Opung mau lihat main biolanya gimana. Kan bekas studionya Virgon di atas. Saya naik. Apakah Inara tersinggung? Masalah saya naik ke atas, saya juga nggak ngerti. Kalau situ tersinggung, ya lebih bagus bilang Opung jangan naik ke atas ya. Kan lebih bagus, lebih sopan ya. Sehingga dia bilang, jam berapa tuh, bilangnya masih Opung pulangnya jam berapa gitu. Terus aku bilang, oh iya Opung kayaknya pulangnya habis maghrib. Sekalian supaya nggak macet gitu. Terus mbaknya datang lagi, kata ini pulang sekarang aja. Diusir berarti, Mami? Aku nggak tahu tuh diusir apa itu namanya. Itu yang buat aku berat gitu loh. Padahal aku rindu separuh mati sama cucu-cucuku. Sampai kalian bisa nanti saya lihat WA saya sama ponakan saya, kan ada yang jadi kerja sama Virgon, yang nyetirin Virgon kemana-mana kan anaknya adikku, supaya lebih terjamin. Takutnya kan kayak kemarin kena narko gitu apa segala macam. Jadi itu biarlah itu jadi penghalang ya, karena masih keluarga kan gitu. Jadi bisa nasihatin atau apa. Takutnya ada orang yang kayak gitu juga masukin ke ini ya kan itu. Jadi Virgon sekarang disetirin sama ponakan aku. Nah aku bilang sama kemarin, kemudian